Di video kali ini akan dibahas mengenai market struktur, di mana dengan market struktur ini kita bisa membaca tren dan kita bisa mengecek atau bisa mendeteksi perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Apalagi saat IHSG turun ini, kita bisa mendeteksi kapan sih sebenarnya IHSG ini akan naik dengan teori atau dengan market struktur. Penasaran videonya? Yuk kita simak baik-baik. Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai mendeteksi perubahan tren dengan market struktur dan strategi tradingnya. Jadi, di video kali ini dibuat, IHSG masih tetap turun, belum belum masuk ke tahap uptrend, masih tetap di tahap downtrend. Tapi dengan market struktur ini kita bisa mendeteksi kapan sih IHSG ini akan pullback. Makanya ilmu ini atau strategi ini eh, cukup penting bagi teman-teman saat menganalisa saham, bahkan saat mencek IHSG, kondisi IHSG. Nah, sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan atau saya akan men-share ke teman-teman apa itu market struktur. Jadi market struktur merupakan cara kita melihat pergerakan harga di pasar ini mencakup pola-pola yang terbentuk dari pergerakan harga yang membantu kita untuk menentukan tren. Dalam market struktur itu ada dua komponen utama, yaitu higher high dan higher low untuk uptrend, serta untuk lower high dan lower low untuk downtrend. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar higher high, higher low gitu ya. Nah, itu tuh adalah merupakan salah satu komponen dari market struktur ini. Di mana dengan kita memahami market struktur ini, kita bisa mengetahui bahwa saham ini atau ISG ini akan segera pullback. Nah, bagaimana cara-caranya, bagaimana ciri-cirinya untuk melihat bahwa ISG ini akan pullback atau tetap downtrend. Jadi, untuk mengetahui apakah harga sedang naik atau turun, kita perlu mengidentifikasi trennya ini. Jika harga membentuk higher high dan higher low, maka berada dalam bentuk uptrend. Atau sebaliknya, jika kita melihat harga membentuk lower high dan lower low, berarti dalam downtrend. Jadi kalau misalkan kita melihat dari chart seperti ini, IHSG ini, dia membentuk lower low, lower high, membentuk lower low lagi, membentuk lower high, membentuk lower low, berarti kita anggap kita bisa pastikan bahwa ISG ini sedang downtrend seperti itu. Bahkan dia telah menembus beberapa support dan dia terus turun dan ini belum terlihat adanya pola pembalikan arah. Nah, di sini mungkin teman-teman belum paham apa itu yang namanya pullback dan mencari sinyal pullback. Jadi pullback itu merupakan pergerakan harga sementara yang berlawanan dengan tren utama. Dalam konteks ini kita akan membahas pullback dari downtrend ke uptrend. Jadi pullback itu adalah perubahan harga yang awalnya downtrend dia menjadi uptrend. Nah, dengan market struktur ini kita bisa mencari sinyal-sinyal di mana harga ini akan pullback. Beberapa cara untuk mendapatkan sinyal pullback antara lain level support dan resist. Ketika harga mencapai level support yang kuat, jadi caranya itu sinyalnya adalah dia menembus tidak bisa menembus level support yang kuat. Jadi beberapa kali dia bertahan di support itu kita anggap itu merupakan salah satu sinyal yang kuat bahwa harga ini akan pullback. Yang kedua, menggunakan teknik indikator teknikal yang biasanya menggunakan teknik indikator RSI atau MACD untuk mengidentifikasi kondisi jenuh jual yang bisa menandakan potensi pembalikan. Atau yang terakhir adalah menggunakan candlestick pattern. Perhatikan pola candlestick pattern seperti bullish angle fully atau hammer yang muncul dekat dengan support. Jadi kalau kita melihat gitu ya di sini studi kasusnya. Jadi ini saham JPA, JPFA gitu. Ini merupakan saham yang dia pullback
dari downtrend ke uptrend. Nah, di saham ini pun saya pernah bahas di grup alumni, di mana saya punya grup alumni itu dari trading apa saham mantul, di mana di sini saya akan jelaskan di saham mantul ini saya akan jelaskan bahwa bagaimana strateginya yang lebih detail, bagaimana mendeteksi sinyal-sinyal at- saham pada saham yang akan uptrend gitu. Nah, di sini saya jelaskan juga mengenai strategi bagaimana trading sambil bekerja, di mana di sini saya menjual satu buku yaitu strategi trading khusus untuk pegawai. Jadi buat teman-teman yang sambil kerja tidak bisa monitor market, silahkan belajar di buku ini. Karena apa? Karena di buku ini saya jelaskan bagaimana caranya trading sambil bekerja dan bagaimana strateginya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang sambil bekerja. Nah, di sini di buku ini saya akan jelaskan bagaimana caranya strategi trading sambil bekerja. Selain itu juga saya akan share bagaimana screening saya menggunakan analisa teknikal dan analisa transaksi, di mana di analisa teknikal itu saya mencek dari struktur market ini. Jadi di buku ini lebih detailnya saya jelaskan di buku ini. Juga selain itu, saya juga men-share di sini adalah bagaimana saya bisa take profit lebih banyak menggunakan trend following di buku ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa ngambil paket buku only, yaitu e-booknya aja di paket dasar, ataupun paket premium, di mana saya juga akan share video dan bukunya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka susah atau bosan dengan membaca, teman-teman juga bisa dijelaskan di paket premium ini dijelaskan juga bukunya. Selain itu, teman-teman bisa akses ke grup screening atau grup alumni, di mana di situ saya sering share bagaimana perjalanan trading saya di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak puas juga, teman-teman bisa masuk ke paket eksklusif, di mana di paket eksklusif itu ada private Zoom bersama saya. Jadi teman-teman bisa private Zoom dengan saya dan belajar lebih instan dengan saya. Kita lanjut materinya, di mana kita akan mengecek atau mencari sinyal-sinyal saham yang akan pullback. Jadi mari kita lihat contohnya dari grafik itu. Di sini kita melihat bahwa harga yang mengalami downtrend kemudian membentuk higher low dan akhirnya berbalik menjadi uptrend. Ini adalah sinyal yang kuat untuk masuk dan menjadi posisi beli. Kalau kita lihat di sini di grafik ini, saham JPFA walaupun IHSG lagi turun tapi ini saham naik. Tapi sebelum kenaikan ini, saham ini sebenarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana kalau kita lihat cek strukturnya, struktur marketnya ini saham mengalami penurunan, di mana dia membentuk lower low, lower low lagi, lower high, dan lower low lagi. Di mana di sini dia beberapa kali mencoba untuk menembus harga support di harga 1.000 dan beberapa kali tidak bisa tembus di harga 1.000, akhirnya saham ini naik dan menembus resist di harga 1.300. Bahkan dari sini dia membentuk struktur market yang baru, dia membentuk high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan dia langsung naik dari harga 1.000 sampai harga 2.000. Nah, ini lumayan baik. Bahkan di grup alumni saya jelaskan itu, dan saya call ke teman-teman bahwa saya membeli saham ini di harga 1.200 di sini. Kenapa? Karena di sini saham ini telah mencoba menembus support dan dia koreksi, akhirnya dia bisa up dan dia tembus resist di harga 1.400. Di sini saya beli dan bisa take profit lumayan juga. Nah, itulah caranya, salah satu contoh bagaimana memanfaatkan pemahaman struktur market, di mana yang awalnya downtrend, dia bertahan di harga support 1.000 dan dia mencoba naik ke atas, dia mencoba untuk tembus supportnya di 1.300. Bahkan 1.300 ini dia coba tembus berapa kali? Satu, dua, tiga, dan yang keempat. Percobaan kelima baru dia bisa naik. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat peluang ini, teman-teman mungkin bisa ngambil di support yang kuat yaitu di harga 1.000.
Kalau misalkan teman-teman dapat di harga 1.000, sekarang harga 2.000, udah 100% cuannya. Jadi dengan struktur market ini kita melihat bahwa saham ini tidak membuat lower low baru, bahkan dia bertahan di harga 1.000. Jadi lower lower low ini dia terakhir di harga 1.000 dan dia akhirnya dari lower low membuat higher high baru, dan ini higher high ini dia tidak menembus dari lower low yang baru di harga 1.000, bahkan dia bertahan di setengah harga di sini. Dari sini dia bisa langsung eh, apa harganya bisa menembus 1.400 dan dia bisa uptrend. Bahkan ketika dia tembus 1.400, kita confirm bahwa saham ini uptrend. Dan di sini ketika dia turun pun di 1.400, dia tidak menembus lower low barunya, yaitu di harga 1.300. Bahkan ketika itu dia lanjut naik lagi ke 1.800. Nah, disitulah kalau misalkan kita memahami bahwa di sini kita memahami struktur marketnya, kita bisa memanfaatkan saham ini. Bahkan ketika dia koreksi di harga support, kita bisa memanfaatkan untuk nambah barang lagi. Jadi kita tahu dengan struktur market ini, dengan pemahaman dengan struktur market ini, kita bisa mendeteksi saham ini sudah berhenti dari downtrend dan dia sideways beberapa bulan. Dari situ kita bisa memanfaatkan ketika saham ini telah lepas dari sideways-nya, kita bisa entry mau buy on breakout atau buy on weakness, tergantung selera dari teman-teman dan tergantung dari profil cut loss teman-teman. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah eh, dari struktur market ini kita bisa memanfaatkan saham yang dari downtrend ke uptrend, bahkan teman-teman bisa memaksimalkan eh, ketika dia koreksi di harga support yang kuat. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan harga ketika dia lagi downtrend terus dia bikin sideways dan dia bertahan di harga satu support yang tadi 1.000, teman-teman bisa masuk di harga 1.000 itu dan teman-teman bisa keep saham itu sampai ke uptrend. Nah, kenapa sih saya dapat JPFA? Kenapa sih saya bisa menemukan saham itu? Itu cara screeningnya saya bahas di web Saham Mantul, di mana di Saham Mantul itu saya jelaskan mengenai work frame trading saham Mantul, dan di buku itu saya jelaskan untuk pegawai. Di mana di work frame itu saya jelaskan juga bagaimana memulai trading dari screening, mengenal struktur price-nya yang sekarang kita pelajari, tapi lebih detailnya ada di buku, dan juga bagaimana mencari momentumnya, beli buy on breakout atau buy on weakness, juga menghitung lot sizing sampai ke bagaimana kita cek profitnya. Itu saja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa memahami apa itu yang namanya struktur market atau struktur price. Di situ bisa teman-teman jika telah memahami, teman-teman bisa mengecek saham ini saham uptrend atau saham downtrend. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bagikan video ini bagi orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.